Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Lusara. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Untuk yang pertama ada arti manajemen terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan, pengendalian, penanganan. Yang kedua perlakuan secara terampil atau skillful treatment. Yang ketiga gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Selanjutnya, perkembangan generasi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu generasi 1, jungle management, generasi 2, manajemen by direction, generasi 3, manajemen by targeting atau manajemen by objective, yang keempat, generasi 4, value creative management, generasi 5, knowledge and human networking management. Selanjutnya, fungsi manajemen, Luder M. Gulick, planning perencanaan, organizing pengorganisasian, staffing, pengadaan pegawai, directing pemberian bimbingan, coordinating pengkoordinasian, reporting pelaporan, budgeting penganggaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen yaitu division of work, pembagian-pembagian spesialis di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Yang kedua, authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin atau disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh dan taat pada norma, peraturan dan ketentuan dengan ikhlas dan senang hati, tanpa paksaan. Yang keempat, unity of command, kesatuan perintah. Perintah, laporan, dan pertanggungjawaban kepada seorang pimpinan. 5. Unity of direction, kesatuan arah, seorang kepala atau satu rencana. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen terbagi menjadi 6, yaitu manusia. Manusia sangat menentukan, manusia membuat tujuan, melakukan proses, kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja, titik pusat, atau central point manajemen. Yang kedua, money atau uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha besar kecilnya perusahaan, diukur dari jumlah perputaran uang. Yang ketiga, machine atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Yang keempat, metode cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima, materials atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam, market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi. Sesuatu kegiatan usaha, pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya, perencanaan atau planning. Arti perencanaan bermacam-macam. Pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan antara lain: W.H. Neumann, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Louis E. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. H. Kuntz dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Selanjutnya, prinsip atau asas perencanaan terbagi menjadi 8, yaitu kontributir, membantu tercapainya tujuan manajemen. Primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Pervasitivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, alternatif, adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, efisiensi, nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Yang keenam, limiting factor, faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan. Selanjutnya, macam perencanaan.
yaitu penggunaan single use plan sekali pakai, repeat plan atau standing plan berulang atau tetap, proses policy planning, program planning, operational planning, wilayah atau tempat pelaksanaan, rural planning, city planning, regional planning, national planning. Selanjutnya, sumber perencanaan terbagi menjadi 6, yaitu kebijakan pucuk pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, prakarsa dari dalam, prakarsa dari luar. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Arti organisasi, James D. Money. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang tak bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM, organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Profesor Dr. Sondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal. Dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan. Selanjutnya, hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah atau relatif statis, tempat di mana kegiatan manajemen dilaksanakan. Organisasi sebagai proses dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi formal dan informal. Selanjutnya, organisasi terbagi menjadi 3, yaitu kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. Selanjutnya, fungsi organisasi. Fungsi organisasi mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah kesimpangsiuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Penggerakan atau actuating. George R. Terry menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Profesor Dr. S. Prajudi Atmo Sudirjo mengaktifkan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi. Profesor Dr. Haji Arifin Abdurrahman, MPA, kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Selanjutnya, teori kebutuhan. Teori kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Selanjutnya, teori kebutuhan manusia oleh David MC Sutherland. Ada 3, yaitu need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Need for power, kebutuhan untuk berkuasa, yaitu kebutuhan untuk berkuasa yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya, teknik penggerakan. Jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Jelaskan kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Perlakukan setiap bawahan
sebagai manusia dengan penuh pengertian. Berikan penghargaan serta pujian pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Selanjutnya, yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, metode pengawasan terbagi menjadi 3, yaitu metode observasi langsung, metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Metode statistik pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah difahami. Metode laporan pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.